Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para abna Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mohon maaf dari saking bingungnya dan bahagianya sampai tidak bisa diungkap dengan kata-kata bagaimana menyebutkan satu persatu daripada yang lainnya, itu sangat sulit untuk kita ucapkan. Sehingga mohon maaf, kami tidak bisa mengucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Kami hanya bisa mendoakan semoga mereka semuanya yang telah memuliakan ayahanda kami Abu Yahya Hasan, mereka para habaib dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan semoga mereka semuanya pulang ke rumahnya masing-masing sudah ditambah cintanya nabinya untuk mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para alim ulama, para muhibbin, para alumni, dan para kirij abna Abu Yahya Hasan, hafidhakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kami berdiri sini diperintahkan oleh Abu Yahya Al-Habib Zain bin Al-Habib Hasan Baharun hafidhahullah wa ra'ah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan antum-antum semuanya. Kedatangan antum semuanya membahagiakan kami, membahagiakan Al-Walid insyaallah, dan semoga Allah yang membalasnya. Kami tidak bisa membalas ke antum-antum semuanya. Antum datang dari tempat-tempat yang jauh, dan memang pada malam ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Malam ini malam kelima, padahal Abu Yahya meninggalnya tanggal 8 Safar. Tapi Abu Yahya Zain mendahulukan sebelum waktu wafatnya karena memang untuk meringankan dan tidak menyibukkan serta merepotkan antum-antum semuanya. Karena besok ada acara, jadi sekalian pada malam ini dibuat dan ditakdim acara haul daripada Abu Yahya Hasan. Tapi insyaallah semoga tidak mengurangi kemuliaan yang akan kita dapatkan dan keberkahan yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang menjadi acuan kami berdiri di sini selain perintah daripada Abu Yahya dan sedikit menyebutkan tentang manaqib Abu Yahya. Mungkin Abu Yahya banyak mempunyai sifat-sifat yang mulia yang perlu kita tiru supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan juga seperti almarhum al-maghfurlah Abu Yahya Al-Habib Hasan. Tapi ada satu manaqibnya yang mungkin saya anggap itu adalah sesuatu yang aneh ketika beliau masih hidup, di mana beliau selalu katakan kepada kami, dan itu berulang-ulang kali, bukan hanya sekali, dua kali, tapi berulang-ulang kali. Beliau katakan begini, kalau harus jadi wali, biar jadi wali yang mastur saja, jangan wali yang dohir. Kalau harus jadi wali, biar jadi wali yang mastur saja, jangan jadi wali yang dohir. Kalau nanti setelah meninggal kemudian kita menjadi dohir, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita harus menjadi wali, jadi wali yang mastur saja, bukan wali yang dohir. Ini adalah sesuatu yang kontradiktif dengan sebuah kenyataan. Banyak di antara kita yang mencari ketersohoran, kemasyhuran, tapi justru Abu Yahya itu dengan kata-kata ini tidak saya tambah dan tidak saya kurangi. Kalau harus saya jadi wali,
Saya memohon kepada Allah supaya jadi wali yang mastur saja, jangan wali yang dohir. Dan kenyataannya seperti yang kita lihat, Abuya ketika masih hidup, beliau sedikit yang mengetahui akan kemuliaannya. Tapi begitu setelah meninggal, Masya Allah, di mana-mana dibuat haul dan sebagainya, di mana-mana disanjung dan sebagainya, di mana-mana dijaga sebuah tauladan dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita ambil hikmah pada malam ini. Kenapa? Abuya mengatakan kalau harus jadi seorang wali, maka Abi pilih jadi wali yang mastur, bukan wali yang dohir. Seakan-akan kita semuanya kalau ditawarkan mau jadi wali atau tidak, semuanya kita akan memilih jadi wali. Bahkan kalau bisa jadi wali kutub. Itu keinginan kita semuanya, tapi Abuya tidak. Abuya katakan kalau harus jadi wali, maka biar jadi wali yang mastur saja, bukan wali yang dohir. Apa yang tersimpan, yang tersirat daripada kata-kata Abuya itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, Abuya adalah seseorang yang begitu pasrahnya kepada ketentuan Allah, sehingga untuk dirinya sendiri itu sama sekali Abuya tidak pernah melihat ada semua kemuliaan yang bisa diraihnya, bisa diusahakan dan diupayakannya, itu sama sekali tidak. Sampai-sampai beliau katakan kalau seumpama harus jadi wali, biar jadi wali yang mastur saja. Kenapa demikian? Karena dalam dirinya tidak ada satu hal atau satu target dalam kehidupan ini untuk dicapainya. Beliau terlalu pasrah kepada Allah Ta'ala. Dan beliau katakan 3 hari sebelum meninggal dunia, yang di dalam telinga saya beliau katakan begini, Abi nggak pernah mengira kalau Abi ini punya pondok, kalau Abi ini punya murid yang banyak di mana-mana, sekarang banyak alumninya dan sebagainya. Tidak pernah mengira. Tapi yang Abi tahu adalah Allah memanjakan Abi. Mungkin berkat doanya ibu, karena beliau sangat bakti pada ibunya. Mungkin berkat doanya Walid, ayah beliau. Mungkin berkat doanya guru-gurunya. Mungkin berkat doanya orang lain sehingga Abi mendapatkan kemuliaan semacam ini. Tapi masih sempatnya beliau katakan, nanti jangan lupa ya, kalau Abi meninggal bacakan Rabbi firli wali walidayya warahmatullah kama rabbayani shaghira sebanyak 5 kali habis sholat waktu. Jangan lupa doakan Abi. Sampai terakhir kali almarhum Abuya itu jarang berpuasa sunnah, tapi puasanya itu ya puasa wajib saja. Bahkan puasa Arafah itu kadang-kadang tidak puasa Abuya. Karena apa? Karena Abuya tidak kuat. Subhanallah, Safar, Muharram, sebelum Safar terakhir Abuya puasa di bulan Muharram, Asyura, Tasu'a, di bulan Dzulhijjah, Arafah, kemudian Tarwiyah juga puasa. Ditambah lagi pada bulan Muharramnya itu beliau puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Saya katakan ketika duduk bersama saya punya ibu, Bi, tumben puasa. Biasanya Abi nggak kuat puasa. Apa katanya saya punya apa? Iya, Abi baca di kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang berpuasa di bulan-bulan Muharram, di bulan-bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, maka dosanya selama 650 tahun itu dihapuskan. Masa iya sih Abi, kalau sudah puasa ini kemudian Abi tidak dihapuskan dosa-dosanya Abi? Jadi melihat kebaikan pada dirinya itu tidak ada. Sehingga Abuya itu, siapa Abuya? Abuya itu adalah makhluk yang Allah kehendaki, yang Allah tentukan semuanya, yang Allah manjakan. Kalau ada sesuatu yang baik itu bonus daripada Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak baik itu karena kelakuan Abuya. Itu yang beliau katakan. Oleh karenanya beliau katakan kalau harus jadi wali, jadi wali yang mastur saja. Yang kedua, saya punya abah berkata begini, kenapa kalau harus menjadi wali itu wali yang mastur saja? Tersirat daripada kata-kata ini, diantara hikmahnya itu adalah tambah banyak orang yang mengenal kita, tambah banyak wajib kita berinteraksi, tambah banyak wajib kita berinteraksi, tambah wajib kita itu memiripkan diri dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak mudah, itu sulit sekali.
Karena apa? Banyak orang mengenal kita, berarti banyak orang pula yang ingin ketemu kita. Banyak orang ingin ketemu kita, berarti banyak pula yang harus kita robarkan untuk mereka sesuai dengan apa yang ditampakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak ada di dalam pikiran kita, sehingga kita semuanya ingin tampil, ingin masyhur, ingin terkenal, tapi tidak dipikirkan bagaimana interaksi kita dengan mereka. Yang ketiga, kenapa Abuya itu mengatakan kalau harus jadi wali yang mastur? Karena memang kumpul banyak orang itu bukan berarti tidak menyenangkan, tapi yang ada itu adalah penuh dengan pengorbanan. Tapi kumpul dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW itu yang paling menyenangkan dan bahagiakan. Sehingga coba lihat, di antara sifat-sifat wali abdal itu adalah tidak berkumpul dengan manusia kecuali darurah. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu sifatnya itu adalah sebuah sasaran. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami ciptakan manusia satu dan yang lainnya itu tujuannya itu adalah sebagai fitnah. Untuk apa? Supaya kita diketahui Allah Ta'ala siapa yang sabar. Enak diuji apa? Enak tidak diuji. Abuya lebih milih enak tidak diuji. Subhanallah, sangat kontra dengan apa yang kita ketahui selama ini. Lalu kemudian di antara pesan-pesan Abuya kepada kami untuk supaya menyadarkan sesuatu yang ada di dalam diri kita semuanya, tepatnya pada saat kami berumur 11 tahun di atas becak, beliau katakan, Gab, kalau ada di dalam diri kita kemuliaan, itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang kaya, kalau kita menjadi seorang pengusaha sukses, kalau kita menjadi seorang ustadz, kalau kita menjadi seorang apa saja yang dimuliakan orang, kita tidak, tapi semuanya itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya waktu itu saya umur 11 tahun, mungkin berkat doanya Abuya berkata begini, seumpama nanti kamu menjadi seorang ahli pidato, di becak beliau katakan menuju masjid, saya mau tanya kepadamu, kamu jadi ahli pidato, banyak orang senang dengan isi pidato kamu, saya ingin tanya, yang memberikan kamu ilmu sehingga kamu bisa berbicara itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kemahiran di lidah kamu bisa mengolah kata-kata itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kesehatan kepada kamu sehingga kamu bisa mempunyai kesempatan untuk berdakwah itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kesempatan mereka semuanya mau mendengarkan khutbahmu itu, yang memberikan taufik mereka sehingga mau mereka duduk di depan kamu untuk mendengarkan, itu siapa? Allah. Yang memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka berubah, itu siapa? Allah. Lalu kontribusi kamu itu apa? Sampai sedetail seperti itu Abuya Hasan itu mengatakan kepada kita. Sementara kita kadang-kadang, oh ini karena saya, sehingga dia merasa tersinggung kalau semua sesuatu yang dia miliki atau yang dia usahakan kemudian diganggu oleh orang. Abuya sama sekali tidak melihat semacam itu. Kalau mau tahu Abuya itu adalah seseorang yang tidak pernah melihat dirinya sendiri. Yang ada adalah Allah, yang ada adalah rahmat Allah, yang ada adalah nikmat Allah, yang adalah anugerah Allah. Itulah yang mungkin pada malam ini bisa kita tiru sesuai dengan firman Allah, dengan sabda Nabi SAW, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, rendah diri, maka dia itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Caranya bagaimana? Jangan pernah melihat kepada diri kita ada suatu kebaikan. Bismillah, Masya Allah, maka min immatin famin Allah. Tidak ada suatu pun yang kita dapatkan daripada kemuliaan, pahala, hidayah, riayah, inayah, maunah, kecuali semuanya datang daripada Allah. Kita berharap semoga kita termasuk yang semacam apa yang dirasakan oleh Abuya, sehingga pantas kalau suatu waktu akhirnya Abuya itu dimanjakan sampai Nabi kita Muhammad SAW itu datang ke makamnya pada saat suatu tahun, di mana pada tahun itu bertepatan dengan malam 8 Safar, malam haulnya Abuya. Salah satu daripada muridnya bermimpi. Pada malam itu dia datang berziarah ke makam Abuya membaca Al-Quran. Subhanallah, ketika dia membaca Al-Quran dalam mimpinya itu bergetar, datang rohaninya, kemudian dia menangis sejadi-jadinya tanpa ketahuan. Apa sebabnya? Subhanallah, begitu dia itu dalam keadaan menangis, tambah jadi menangisnya, tahu-tahu mendengar suaranya Nabi dari dalam kubur saya punya Abah.
Nabi SAW berkata begini, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Diulangi 3 kali, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi 3 kali. Sehingga kemudian ketika beliau mengucapkannya sampai 3 kali dalam keadaan diiringi dengan tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian yang bermimpi itu berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, inni ba'udzil jami'u ghadi kullaha lid'wa ilallah. Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Di saat itu Nabi Muhammad keluar dari makamnya, kemudian dipegang kepalanya, lalu kemudian dicium dahinya, dan dia berkata, ata'rifu ya waladi ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman? Tahukah kau wahai anakku, kenapa kerusakan umatku di zaman ini merajalela tersebar di mana-mana? Maka dijawab oleh yang bermimpi, tidak ya Rasulullah, li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la matsila lahu, karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada duanya. Maka ditanya, kitab apa ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil sarung, kemudian dibeberkan di makam saya punya abah, lalu tidur lagi, dan kemudian dia bermimpi itu bangun dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Ini salah satu contoh. Sampai dimanjakan oleh kakeknya, sampai dijadikan tempat untuk menyebarkan seruannya. Ini adalah salah satu contoh. Inilah kebaikan kalau kita dapatkan, kalau kita pasrah semuanya kepada Allah Ta'ala, serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, dan semua yang Allah tentukan adalah yang terbaik untuk kita. Insya Allah kita akan menjadi seperti Abuya, insya Allah. Semoga dengan berkat kita hadir, kita akan kecipratan kebaikan Abuya, sehingga kita keluar semuanya dalam keadaan kita termasuk orang yang kaya raya. Tapi nanti setelah hari kubur, berapa banyak Abuya dapatkan sekarang? Kita tidak berkumpul sekarang ini, kecuali semuanya diberikan pahalanya untuk Abuya. Tidak berkumpul para santri, santriwati semuanya berjumlah 15.000. Tidak mereka sengaji, tidak mereka sholat, tidak mereka tahajud, kecuali sebelum dicatat di dalam amal kebaikan mereka, dicatat dulu di dalam amal kebaikan saya punya abah. Sehingga berapa banyak yang beliau dapatkan. Sehingga pantas kalau beberapa hari yang lalu saya punya anak, Waladi Husain, dia itu bermimpi, saya punya abah, Habib Hasan. Dia tanya satu-satu. Umar ditanya, Al-Fakir ditanya, Habib Zain ditanya. Dan subhanallah di sampingnya itu ada 4 jenazah. Dan 4 jenazah itu ternyata apa? Adalah murid-murid Abu yang meninggal. Dan subhanallah pada saat itu beberapa bulan yang lalu, itu ada 4 orang murid kita semuanya meninggal dunia. 4 orang dalam waktu yang berdekatan, yang ada yang di rumah, meninggalnya di rumah. Subhanallah, apa katanya Abu ya? Itu siapa? Habib, katanya saya punya anak. Itu anak-anak santri Dalwa yang meninggal. Begitu mereka meninggal, kumpul sama Habib. Alhamdulillah, semoga kita termasuk kumpul bersama beliau. Semoga kita termasuk kubur bersama Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk diridhoi oleh Nabi Muhammad. Dan semoga makam kita nanti ya Allah, bukan di dunia kami ingin dapatkan ya Allah, di akhirat kami ingin dapatkan, di barzah kami ingin dapatkan ya Allah. Berkat cintamu kepada Abu Habib Hasan ya Allah, jadikanlah kami engkau yang termasuk engkau cintai, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami datang ke tempat ini ya Allah, mereka para habaib yang besar-besar ini ya Allah, yang mereka kami muliakan semuanya Allah, datang semuanya, datang untuk menghormati dan mendoakan saya punya abah ya Allah, hormatilah mereka. Ya Allah, berikan mereka balasan ya Allah, sehingga tidak pulang ke rumah mereka masing-masing kecuali termasuk yang ditulis seperti Abu Ya Hasan. Insyaallah anak-anak mereka, anak-anak kita semuanya, keturunan kita semuanya seperti Abu Ya Hasan, menyenangkan Nabi SAW, dan insyaallah termasuk yang menyenangkan dengan hartanya, menyenangkan dengan ilmunya, menyenangkan dengan pesantrennya. Tidak ada seorang pun di antara kita semuanya kecuali punya pesantren semuanya yang menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.